sering disingkat dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia dalam kandungan. HAM itu merupakan hak asasi manusia. Menurut saya, hak asasi manusia itu sudah dimiliki oleh setiap orang sejak ia memulai kehidupan. Menurut saya, hak asasi manusia atau human rights itu bersifat universal. HAM adalah hak asasi manusia yang dimana hak asasi manusia ini adalah sesuatu hal yang melekat pada setiap diri individu. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia sejak adanya kehidupan. Hak asasi manusia ini berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dijunjung tinggi oleh orang lain, masyarakat, pemerintah, dan hukum yang ada di negaranya. Hak asasi manusia ini memiliki 4 ciri, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak bisa dibagi. Di negara kita Indonesia ini terdapat 2 jenis undang-undang yang melandasi penegakan dan juga pelindungan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan yang kedua Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, jadi meskipun telah diatur oleh undang-undang, tapi masih saja banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang bisa saja terjadi di tempat aman sekalipun. Nah, kemudian salah satu contohnya yang bisa saya ambil yaitu kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dugaan pelecehan seksual di Universitas Riau masih bergulir. Kasus pelecehan seksual, ratusan mahasiswa kembali. Pelecehan seksual saat menjalani bimbingan skripsi mahasiswi Universitas Riau. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang masih sering terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual ini bisa sangat merugikan orang lain, bahkan menimbulkan trauma berat bagi para korban. Bentuk-bentuk dari pelecehan seksual sangat beragam seperti pemerkosaan, menyentuh tanpa izin, mengirimkan lelucon yang bernuansa seksual tanpa adanya persetujuan dari penerimanya, dan lain sebagainya. Tindakan pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Banyak contoh kasus tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, yang di mana kampus biasanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu bagi masa depannya, malah menjadi tempat pelecehan seperti kasus ini. Sebagai contoh, oknum dosen mengajak mahasiswa berhubungan dengan iming-iming akan diberi nilai yang bagus. Pelecehan seksual terjadi terhadap mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik dan disabilitas. Dengan contoh lain, oknum anak dekan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap mahasiswa lain. Banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang belum terungkap, tapi tidak sedikit juga tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yang belum terungkap sampai saat ini. Menurut tanggapan saya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus itu merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, terutama kepada para korban. Karena kampus itu adalah tempat untuk belajar dan setiap orang itu mendapatkan hak untuk belajar di lingkungan yang aman. Menurut saya, walaupun ada komunitas korban pelecehan seksual di kampus, tetap saja dari pribadi kita masing-masing harus lebih mawas diri terhadap hal-hal seperti itu. Jadi, tanggapan saya terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di kampus itu, pelecehan seksual yang terjadi di kampus itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, dan itu adalah hal yang sangat serius. Jadi pelecehan seksual yang terjadi di kampus itu adalah tindakan yang sangat tidak baik dan tidak dibenarkan untuk siapapun karena itu melanggar hak asasi setiap manusia. Jadi dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa generasi muda Indonesia sepakat bahwa tindakan pelecehan seksual yang ada di kampus adalah salah satu pelanggaran HAM berat karena telah merenggut hak asasi manusia para korban untuk bisa hidup dengan baik dan tenang tanpa ada gangguan dari pihak lainnya. Pihak kampus lebih mempertegas aturan-aturan yang ada di kampus. Poin kedua, pihak kampus harus bekerja sama dengan pihak berwajib. Dan saran dari saya,
untuk kita semua lebih meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan yaitu mengadakan edukasi dan sosialisasi terkait pelecehan seksual kepada mahasiswa. Selain itu, perlunya sanksi berat yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual di kampus. Dari saya sendiri, kita harus lebih berhati-hati. Juga kita harus mengingatkan pada orang di sekitar kita untuk berhati-hati juga supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak akan terjadi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengatasi pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dapat dilakukan dengan beberapa langkah penting seperti pemberian pendidikan tentang kesetaraan gender, implementasi kebijakan yang tegas, sistem pelaporan yang aman, serta pemberian sanksi yang konsisten terhadap pelaku, sehingga dapat menyebabkan lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari pelecehan seksual.